Assalamualaikum, halo guys, selamat siang. Alhamdulillah saat ini saya dapat mengunjungi, dapat berziarah ke salah satu komplek pemakaman yang sangat dihormati, yang sangat disakralkan oleh seluruh masyarakat Islam yang berada di Pulau Jawa, khususnya yaitu yang berada di Kabupaten Demak. Ini adalah makam yang bernama Kadilangu, di mana di tempat inilah seorang waliullah, seorang anggota Wali Songo yang sangat masyhur, sangat terkenal dan sangat sakti mandraguna dimakamkan, dikebumikan. Beliau adalah yang bernama Raden Said atau yang bergelar Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo merupakan waliullah yang tergabung dalam anggota Dewan Wali Songo. Raden Said pada masa muda berjuluk Berandal Lokojoyo. Beliau dikenal sebagai wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Selain menjadi ulama, ia juga menjadi penasihat keraton, seniman, dan arsitek yang ulung. Dikisahkan, ia juga sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil memengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Oleh karena itulah, beliau menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai media sarana beliau untuk berdakwah, sehingga ajaran tuntunan yang beliau bawakan, yang beliau syiarkan kepada masyarakat, yaitu agama Islam, dapat diterima oleh masyarakat yang saat itu mayoritas merupakan pemeluk agama Hindu dan Buddha. Karena saat itu Hindu dan Buddha lah yang berjaya, Hindu dan Buddha lah yang berkuasa, teman-teman. Sunan Kalijogo adalah salah satu wali songo yang penuh dengan ide-ide kreatif di dalam berdakwah. Salah satunya dengan media wayang kulit, kesenian wayang kulit yang awalnya berisi kisah-kisah Hindu, diganti oleh Sunan Kalijaga menjadi kisah-kisah yang berisikan ajaran Islam. Salah satu contohnya yaitu Jamus Kalimasodo, sebagaimana dijelaskan oleh Siti Wahidoh dalam buku Intisari Sejarah Kebudayaan Islam. Pada masa itu, saudara-saudara, teman-teman semua yang baik hati dan budiman, ketika hendak mengadakan pentas atau pagelaran wayang, Sunan Kalijogo memberi wejangan atau nasihat keislaman kepada para penonton. Berikutnya, mereka diajak mengucap 2 kalimat syahadat. Dengan demikian, mereka telah menyatakan diri masuk Islam, sembari lambat laun belajar mengenai ibadah-ibadah agama Islam yang diajarkan. Sunan Kalijogo pun dapat memikat hati masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah, hingga Islam cepat menyebar di seluruh Jawa Tengah. Sunan Kalijogo berhasil melakukan dakwah tanpa tekanan dan tanpa paksaan karena kecerdasan, kepiawaian, dan inovasi yang beliau laksanakan dalam menyebarkan agama Islam. Metode dakwah tersebut sangat efektif, sehingga sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijogo. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Adipati Kartosuro, Adipati Kebumen, Adipati Banyumas, serta Pajang. Makam beliau yaitu terletak di Kadilangu, Kabupaten Demak. Pada masa hidup, Sunan Kalijogo diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit yang berakhir pada tahun 1478 Masehi, Kasultanan Demak, Kasultanan Cirebon, dan menyaksikan Kasultanan Banten. Bahkan juga, Sunan Kalijogo juga menyaksikan Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546 Masehi, serta awal dari kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Sunan Kalijogo juga menyaksikan.
Namun teman-teman, menurut cerita kisah tutur yang beredar di masyarakat sampai sekarang yang diyakini kebenarannya, sebelum menjadi Wali Songo, Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan, hasil bumi di kerajaannya, merampok orang-orang yang kaya. Hasil curiannya, hasil rampokannya itu akan ia bagikan kepada orang-orang yang sangat miskin dan sangat kekurangan pada saat itu. Pada suatu hari, di saat Raden Said berada di hutan, ia melihat seorang kakek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu jika dilihat seperti tongkat yang terbuat dari emas, ia merampas tongkat itu. Katanya hasil rampokannya itu akan ia bagikan kepada orang-orang yang miskin. Tetapi oleh sang Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Said bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu Sunan Bonang menunjukkan pohon aren emas dan mengatakan bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ada di sana, yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Karena kejadian itulah akhirnya Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ingin menjadi muridnya. Lalu Sunan Bonang menyuruh Raden Said untuk bersemedi, untuk bertapa sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan di tepi sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Lalu Raden Said melaksanakan perintah tersebut dengan penuh keyakinan, dengan suka hati. Karena itu ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Saking lamanya ia tertidur tanpa disadari akar dan rerumputan telah menutupi dirinya. Tanpa disadari 3 tahun kemudian Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tepi sungai. Maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijogo. Kalijogo lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama Islam oleh Sunan Bonang. Kalijogo lalu melanjutkan dakwahnya, dikenal dengan julukan Sunan Kalijogo. Saudara teman-teman, juga dikisahkan berdasarkan naskah pustaka Dara Agung, Sunan Kalijogo diketahui menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra. Yang pertama yaitu Sunan Muria, yang kedua yaitu Dewi Ruqayyah, dan yang ketiga yaitu Dewi Sofiyah. Dan dikisahkan Sunan Kalijaga juga memiliki istri bernama Dewi Sarokah yang merupakan putri Sunan Gunung Jati dan memperoleh 5 orang anak, yaitu Kanjeng Ratu Pembayun yang menjadi istri Sultan Trenggono. Yang kedua yaitu Nyai Ageng Panenggak yang kemudian kawin dengan Kyai Ageng Pakar. Yang ketiga yaitu Sunan Hadi yang kelak menggantikan Sunan Kalijogo sebagai kepala Perdikan Kadilangu. Yang keempat yaitu Raden Abdurrahman, dan yang kelima yaitu Raden Ayu Panengah atau ibu dari Ki Penjawi. Dan dikisahkan saudara-saudara, setelah Sunan Kalijogo wafat, perjuangan dakwah dilanjutkan oleh putranya sendiri, yaitu Sunan Hadi sebagai pemimpin Kadilangu. Pada tahun 1601 Masehi berubah menjadi Panembahan Hadi karena gelar Sunan digunakan Sunan Hanyokrowati sebagai Raja Mataram, sampai dengan keturunan sekarang Trah Panembahan Wijil di Kadilangu Demak. Dan dikisahkan saudara-saudara teman-teman, Sunan Kalijaga wafat yaitu pada tanggal 12 Muharram tahun 1513 Saka atau sekitar 17 Oktober pada tahun 1592 Masehi. Beliau dimakamkan di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak.